Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Grebek Project Dev Biji. Kita akan mereview project-project developer rekanan kita yang nanti kita akan kasih saran, masukan terkait konten-konten promosi atau material-material promosi yang bisa diimprove dari project tersebut. Nah, kali ini kita ada di salah satu project, tepatnya ada di Tambun, Bekasi. Saya sudah ada di depan projectnya. Nah, proyek ini sudah berjalan 2 tahun ya. Dari 20 unit alhamdulillah sudah terjual 3/4-nya dan sisa 5 unit lagi. Cuman di beberapa bulan atau bahkan 6 bulan sebelumnya ya, penjualannya itu sangat sedikit. Kalau teman-teman lihat nih di depan sini ada yang kurang nggak kira-kira? Ya, betul. Kita tidak tahu kalau proyek ini sedang dijual, ya kan? Di sini cuman ada nama proyek dan gerbangnya aja. Kita bisa improve penjualan project ini dengan meletakkan papan reklame atau semacam plang ya. Mungkin ukurannya sekitar lebar 2 dan panjang atau tingginya 3 meter. Bertuliskan misalkan keunggulan dari project ini. Nah, project ini sendiri terletak di lokasi yang cukup strategis ya. Dan dengan suasana yang masih asri di Tambun Selatan. Jadi misalkan perumahan asri di Tambun Selatan. Dan salah satu keunggulannya adalah yang harganya yang masih di 400 jutaan ready stock. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu sebagai value project di perumahan ini contohnya. Jadi, kalau kita desainkan itu nanti tulisannya nanti seperti ini. Nah, dengan seperti itu harapannya konsumen yang datang dari arah sana ya. Konsumen yang datang dari arah sana lihat bahwa project ini sedang dijual gitu. Oke, kita akan masuk ke dalam project. Di sini row jalannya 7 meter ya, cukup luas dan sebenarnya cukup nyaman untuk konsumen atau calon konsumen datang ke lokasi. Cuman sayangnya ketika kita sudah masuk di dalam perumahannya, teman-teman bisa lihat ya, ada satu dulu yang mungkin ini sangat penting. Ya, setelah tujuannya kita pasang papan reklame atau plang di depan adalah untuk menandakan bahwa proyek ini dijual. Sehingga ketika ada orang atau calon konsumen datang, ya atau orang lewat, dia akan ngeh, oh di sini ada proyek dijual dan menarik mereka untuk mampir ke proyek tersebut. Cuman ketika mereka sudah masuk, ada satu hal lagi nih yang bisa diimprove, yaitu arah ke kantor marketingnya. Ya kan? Nah, ketika calon konsumen sudah datang, ya sudah datang ke sini, dia akan nyari, nih kantor marketing, gua harus ngubungin siapa nih? Ya, saya harus datang kemana? Nah, kita bisa letakkan arah kantor marketingnya ya, bisa di sisi sini atau di sisi sebelah sini. Ya. Kebetulan kantor marketingnya menggunakan salah satu rumah yang ada di sini, ya salah satu rumah ready stock, ya dimanfaatkan dulu sebagai kantor marketing. Jadi kita bisa desain dengan ukuran misalkan 1,5 ya, lebar 1,5 dengan tinggi misalkan 1,5 meter juga atau 2 meter. Nah, bertuliskan kantor marketing atau kantor pemasaran dengan arah sebelah kiri, lalu tulisan bloknya. Ya, karena karena karton pemasarannya ada di salah satu rumah, misalkan di blok atau kafling nomor 13 misalkan. Kita coba masuk ke dalam projectnya. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini ada 20 rumah ya. Dan sudah terbangun sebagian besarnya, sisa 5 unit lagi yang inden. Jadi termasuk perumahan ini rapih ya. Sebagai proyek yang tidak terlalu besar, ini sudah rapi. Nah, ini bisa dimanfaatkan, bisa diimprove lagi dari sisi marketing dengan cara menambahkan umbul-umbul. Umbul-umbul itu nggak terlalu mahal teman-teman. Umbul-umbul itu satu piece-nya itu sekitar 70 sampai 100 ribuan. Nah, kita bisa pasang di area sisi saluran air di sini. Ya, kita bisa kasih jarak sekitar 2 meter ya. Setiap 2 meter kita pasangin umbul-umbul. Umbul-umbul di sini isinya bisa menggambarkan proyek itu sendiri atau umbul-umbul dari partner kita perbankan syariah.
atau lembaga keuangan syariah yang lain, misalkan BSI, BTNS, atau LKS yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita pasangkan umbul-umbul, contohnya akan jadi seperti ini. Ini akan menambah daya tarik dari calon konsumen itu ketika masuk ke dalam proyek ini. Ketika di dalam proyek, kita harus buat konsumen semakin tertarik dengan beberapa tulisan soft selling dari perumahan ini. Nah, teman-teman bisa letakkan mungkin seperti spanduk ya, spanduk ukuran misalkan 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter. Teman-teman bisa letakkan di tembok area sana. Ya, yang tentunya nanti ketika sudah laku semuanya kita bisa cabut spanduk itu. Nah, misalkan dalam spanduk itu kita bisa gambarkan perumahannya dan keunggulan-keunggulan dari perumahan tersebut. Atau bisa juga menggunakan kata-kata soft selling seperti misalkan rumah nyaman untuk keluarga Anda, misalkan seperti itu. Atau misalkan kata-kata yang memotivasi orang untuk membeli, seperti beli rumah pertama Anda di Adivara Residen. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke arah sana. Kita akan menuju ke kantor marketingnya. Oke, kali ini kita sudah ada di depan kantor marketingnya. Tapi teman-teman bisa lihat nih, ini seperti rumah biasa aja gitu. Gak ada tanda bahwa ini adalah kantor marketing. Nah, untuk teman-teman, saya sebagai developer atau sebagai tim pemasarannya, teman-teman bisa pasang di kantor marketing ini, depan kantor marketing ini mungkin spanduk ya, spanduk seukuran lebar ini sekitar 3 meter dan ke bawahnya bisa sampai 1 meter, bertuliskan kantor pemasaran dan tulisan nomor telepon. Bisa tambahin juga website jika ada website ataupun Instagram. Tujuannya apa? Suatu saat pasti proyeknya teman-teman itu akan ada waktu liburnya dan salesnya teman-teman pasti ada waktu di mana mereka tidak masuk dan tidak ada orang di proyek. Jadi ketika ada customer yang datang dan tutup kantor pemasarannya, mereka bisa menghubungi nomor yang tertera di spanduk itu atau website atau Instagram yang ada di spanduk tersebut. Nah, satu lagi yang mungkin bisa ditambahkan di depan kantor pemasaran itu adalah X banner atau roll banner. Ya, roll banner itu bisa diletakkan di sebelah sini. Tulisannya bisa selling point dari project itu ya, atau yang pertama pasti headline dulu ya, headline dulu misalkan perumahan asri di Bekasi dengan gambar perumahannya seperti apa, harganya, cicilannya mulai berapa, dan keunggulan-keunggulan yang ada di proyek tersebut. Nah, contoh spanduk dan contoh bannernya nanti seperti ini. Oke, kita coba masuk di kantor pemasaran. Yuk. Nah, kita sudah ada di kantor marketingnya. Kebetulan di sini ada Pak Indra. Pak Indra ini sales eksekutif dari Bank Syariah Indonesia ya Pak ya. Wih, Masya Allah, ini kartu namanya. Dan ini Pak Aan sebagai developernya. Oke. Nah, izin saya duduk ya Pak ya. Silakan. Ayo. Oke, jadi di sini kita bikin sesi namanya Grebek Project, Pak. Oh, gitu. Kita mau kasih saran ke developer-developer dari sisi marketing bagusnya dibuat apa sih gitu. Agar penjualannya itu lebih meningkat lagi. Gitu. Nah, biasanya di dalam kantor marketing itu ada beberapa hal yang mungkin bisa diimprove, Pak. Yang pertama pasti adanya brosur. Oke. Nah, brosur ini tadi sudah saya tanya ke Pak An, ternyata habis ya Pak stoknya. Nah, tapi kita ada soft file-nya. Jadi soft file dari brosur yang sudah ada itu seperti ini guys. Nah, mungkin ada beberapa masukan dari kita yang nanti akan kita improve dari sisi brosurnya. Ya. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Lebih bagus yang mana? Nah, terus ada tambahan lagi nih. Kalau dari sisi kantor pemasaran, itu kita bisa tambahin yang namanya roll banner atau X banner yang menunjukkan layout dari rumah tersebut. Nah, di sini kan ada dua tipe, Pak ya. Tipe 1 lantai sama tipe 2 lantai. Nah, itu bisa pasang di sisi pojok sebelah sana. Jadi, ketika konsumen datang, itu konsumen membayangkan.
nih saya akan tinggal di sini ya, letak kamar anak saya di mana, letak kamar saya ada di mana, ukurannya berapa, kalau 2 lantai seperti apa, dan mungkin ketika ada request layout dia langsung bisa nunjuk gitu. Dan juga di sini sudah ada yang namanya site plan ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah bagus ya, walaupun ukurannya bisa diperbesar lagi. Biasanya kita di kantor pemasaran ukurannya minimal di 1 sampai 1 kali 1 meter gitu. Jadi ada momen ketika customer misalkan booking, itu kita kasih namanya sebuah tempelan ya. Nanti dia nempel sendiri, dia mau booking daerah mana. Ya, dia nempel sendiri tuh. Jebret. Nah, itu ada experience dia beli salah satu rumah dari kita seperti itu. Salah satu lagi yang penting adalah adanya booklet. Nah, booklet ini biasanya berisi satu buku besar yang isinya di dalamnya menceritakan proyek itu seperti apa, ya kan, luasannya seperti apa, terus overview dari proyek itu seperti apa, termasuk di dalamnya area-area strategis dalam proyek ini. Karena kadang orang yang beli proyek ini itu orang dari antah berantah yang nggak tahu lokasi di sini itu deketnya ini deket mana aja sih, ya kan? Pasar misalkan ada di mana, rumah sakit ada di mana, ya kan? Selling point. Ya, selling point, dan itu nanti jadi bahan sales atau marketing untuk menceritakan ke calon customer seperti itu. Dan juga biasanya di dalamnya juga kita kasih bukti fotokopi sertifikat. Gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa karena sekarang banyak kan developer yang mungkin secara perizinan masih kurang pas lah ya. Jadi ada bermasalah di sertifikatnya dan segala macam. Cuman salah satu keunggulannya ketika developer sudah bekerja sama dengan perbankan syariah itu sebagai filter dan mediator, ya kan? Semua developer atau semua perumahan yang sudah bekerja sama dengan perbankan itu insya Allah lebih tervalidasi gitu. Karena sebelum PKS developer itu harus menyerahkan syarat-syarat yang cukup banyak gitu ya Pak. Seperti adanya site plan, terus sertifikat harus sudah pecah, gitu kan Pak ya. Nah, jadi konsumen jadi merasa lebih aman seperti itu. Apalagi sekarang DP di perbankan syariah bisa 0% bahkan ya, bisa 0% atau 5% atau 10%. Nah, seperti itu. Kalau dari bank syariah mungkin ada keunggulan nggak Pak dari dibanding dengan perbankan yang lain? Kalau untuk dari bank syariahnya sendiri itu untuk kayak suku bunganya itu kita flat ya. Jadi ibaratnya dari misalnya si konsumen ngambil tenor 15 tahun. 15 tahun. Nah, jadi kayaknya dia ngambil 15 tahun dengan program yang ada di kita, dia ikut yang single price. Namanya single price itu, jadi programnya itu dari tahun pertama sampai tahun ke-15 itu dia flat sampai lunas ya. Iya. Jadinya cicilannya itu nggak fluktuatif ya, tidak tiba-tiba jadi besar gitu kan. Itu cicilannya fix dari awal dia nyicil itu sudah jadi udah ada rencananya. Dia udah tahu nih cicilan gua bakal sekian gitu kan. Jadi disesuaikan dengan pemasukannya dia, apakah dia berani atau enggak itu ngambil perumahan itu. Karena ternyata di sebagian developer atau perumahan dengan yang bekerja sama di perbankan konvensional itu yang ditampilin cicilan flat di awal aja Pak ya. Biasanya gitu ya. Iya Pak. Di tahun pertama cicilannya cuman 1,9% bunganya. Turun. Iya, cuman 2 jutaan, tapi di tahun keduanya bisa sampai 7 juta. Waduh. Dan itu banyak sekali customer yang ngerasa ketipu di situ. Yang akhirnya nggak perform di tahun kedua atau tahun ketiganya. Nah, jadi termasuk sebagai calon customer juga harus aware terhadap itu ya Pak ya. Oke, itu saja dari Digi ya untuk Gerbek Project kali ini. Nantikan di Gerbek Project selanjutnya. Kita ketemu di next project. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.